Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik 7 dosa maut. Kita membahas minggu ini mengenai iri hati. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai yang ke-24. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai yang ke-24. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya ayat 19, Bapak Ibu sekalian ayat 20, seterusnya sampai ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bersama tahu ya, iri hati itu adalah sebuah sikap atau sebuah perbuatan atau sebuah sifat di mana seseorang itu merasa marah atau benci dan tidak suka terhadap kelebihan dan keunggulan dari orang lain. Jadi ada seseorang, dia melihat ada orang lain yang lebih baik daripada dia, atau dia melihat temannya lebih pintar, atau lebih kaya, atau memiliki keunggulan-keunggulan lain lebih dari dirinya. Nah, saat orang itu tidak suka, saat dia mulai membandingkan dirinya, dia marah, dia benci kepada orang tersebut, itulah yang disebut dengan iri hati. Karena itulah iri hati biasanya tidak pernah satu orang saja. Iri hati menurut para psikolog Bapak Ibu sekalian selalu melibatkan 3 pribadi. Satu diri orang tersebut, satu lagi orang lain yang lebih unggul daripada dia, dan satu lagi adalah pribadi yang dia harapkan tentang dirinya. Jadi orang yang iri hati sebenarnya bukan cuma iri kepada orang lain, tapi dia mempunyai satu gambaran kepribadian yang lain yang sebenarnya dia cita-citakan. Misalnya si A, dia memiliki sebuah mobil, tapi dia lihat ada orang lain mempunyai helikopter. Nah, melibatkan pribadi yang punya mobil ini, pribadi yang mempunyai helikopter, dan satu lagi pribadi yang dia cita-citakan. Pribadi dia yang punya mobil dan punya helikopter. Nah, orang yang iri hati Bapak Ibu sekalian adalah orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Orang yang iri hati adalah orang-orang yang tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh firman Tuhan. Sikap ini adalah sikap yang buruk, sikap yang jahat, sikap yang harus dibuang dari kehidupan orang Kristen. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, minimal ada 3 alasan mengapa Alkitab melarang. Alkitab meminta kita untuk membuang akan sikap iri hati ini. Yang pertama tadi kita sudah baca di dalam Galatia pasal 5. Nah, di sana Rasul Paulus menyatakan bahwa iri hati itu adalah satu bentuk dari perbuatan daging. Perbuatan daging salah satunya adalah iri hati. Dan ini satu perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan orang Kristen. Di mana Paulus mengatakan bahwa orang Kristen harusnya berbuah roh, kasih, sukacita dan sebagainya, bukan justru hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan dan perbuatan daging yang salah satunya adalah iri hati. Iri hati adalah perbuatan yang harus ditinggalkan oleh orang Kristen.
Bahkan saking seriusnya di dalam ayat 21 Paulus mengatakan, yang saya garis bawain, kasih warna merah, barang siapa melakukannya, yaitu melakukan iri hati, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, sikap ini harus kita buang ya, kita kendalikan. Jangan ada iri hati, karena ini bertentangan dengan keinginan roh. Iri hati adalah perbuatan daging, perbuatan yang dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan manusia. Yang kedua, sikap iri hati dilarang oleh Tuhan ya. Sikap iri hati itu tidak diperkenan Tuhan. Kenapa? Karena iri hati itu membawa satu dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi sikap iri hati itu bukan sekedar iri saja ya kepada orang lain. Tapi iri hati itu memiliki satu dampak yang jelek, dampak yang buruk. Dikatakan seperti kanker mungkin ya, yang membusukkan tulang kita, yang menggerogoti akan tulang kita, organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, saya membaca satu kutipan dari seorang filsuf bernama Socrates. Dia juga pernah membahas tentang iri hati. Dia mengatakan demikian. Orang yang iri hati menjadi kurus karena kegemukan tetangganya. Iri hati adalah putri kesombongan, pencipta pembunuhan dan balas dendam, pemicu hasutan dan penyiksa abadi kebajikan. Ia adalah racun bagi jiwa. Nah, kalau kita hubungkan Amsal tadi dengan perkataan Socrates, kita mengerti kenapa iri hati itu membusukkan tulang. Karena bagi Socrates, iri hati adalah seperti racun bagi jiwa kita, bagi tubuh kita yang merusakkan. Sehingga kalau kita ini iri hati kepada orang terus menerus, ya kita ini merusak tubuh sendiri. Seperti kita minum racun setiap saat, setiap hari. Nah, itu merugikan diri sendiri ya. Akhirnya Socrates mengatakan, karena minum racun terus, orang yang iri hati menjadi kurus karena kegemukan tetangganya. Nah, ini kita bisa tambah banyak ya listnya. Kurus menjadi kegemukan tetangganya, menjadi sedih karena kebahagiaan tetangganya, menjadi marah karena kelebihan daripada tetangganya, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa yang mungkin lebih sering kita dengar, orang yang iri hati itu susah lihat orang lain senang, tapi senang lihat orang lain susah. Nah, bayangkan ya kalau orang iri hati bagaimana hidupnya Bapak Ibu sekalian, menderita sekali. Saat orang lain bahagia, tidur dengan nyenyak, dia dengki, dia menggerutu dalam hatinya, tidak bisa tidur ya. Wah, itu lama-kelamaan akan merusak jiwanya, merusak tubuhnya sendiri. Karena itulah firman Tuhan katakan, jangan lakukan ya. Hati yang tenang, kejar hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang murni. Bukan hati yang dipenuhi oleh iri hati. Dan lebih lanjut kalau kita lihat kutipan dari Socrates Bapak Ibu sekalian, rupanya iri hati itu bukan saja menjadi racun bagi diri kita sendiri, tapi dia akan menjadi racun bagi komunitas kita. Dia menjadi racun bagi orang lain. Iri hati itu pencipta pembunuhan dan balas dendam, pemicu hasutan dan penyiksa abadi kebajikan. Iri hati itu tidak pernah untuk diri sendiri ya, tapi dia pasti menyebarkan racunnya, menyebarkan toksiknya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya apa? Menghancurkan akan komunitas yang ada di sekitarnya. Nah, ini pun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin ingat di dalam Yakobus pasal 4, Rasul Yakobus mengatakan demikian, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iri hati bukan cuma merusak diri sendiri, tapi merusak komunitas. Bahkan komunitas Kristen pun tidak kebal terhadap iri hati. Rasul Yakobus mengatakan di dalam gereja sesama orang percaya yang katanya mencintai Tuhan, yang katanya hidup dalam kasih, tapi juga bisa iri,
dengki, dan bahkan akhirnya bertengkar satu sama lain. Dicatat di sana bukan cuma bertengkar ya, ngomong kasar, teriak-teriak, tapi sampai berkelahi. Berkelahi ini pukul-pukulan ya. Wah, pukul sana, pukul sini, tendang sana, tendang sini, lempar meja, banting kursi, segala macam ya. Mengerikan sekali. Hanya dimulai dari apa? Sikap iri hati. Meracuni diri sendiri, meracuni akan komunitas di mana orang tersebut juga ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yakobus membawa kita juga ke dalam sebuah pengertian yang lebih jauh ya. Dari mana datangnya iri hati tersebut? Nah, dari sini kita bisa melihat dari mana datangnya, yaitu dari keinginan ya, dari pengen. Dari kita itu mau sesuatu. Lalu dari keinginan tersebut menjadi sangat ingin sekali, mulai terobsesi. Kita sepertinya harus mendapatkan hal tersebut. Nah, setelah itu kita berjuang untuk mendapatkannya, tapi kenyataan tidak mendapatkannya. Akhirnya kita sedih, kita frustasi, kita membandingkan dengan orang lain kok bisa ada, kita nggak ada. Orang lain kok bisa, kita nggak bisa. Nah, akhirnya dari situ, dari perasaan sedih, frustasi dan lain sebagainya, dia sampai kepada iri hati. Dari iri hati kepada kemarahan. Dan akhirnya puncaknya sampai pembunuhan. Membunuh orang lain. Nah, di dalam kata membunuh ini Bapak Ibu sekalian, itu nggak harus ya selalu mencabut nyawa orang lain. Mungkin zaman dulu iya ya, marah langsung bunuh saja ya. Tapi sekarang orang-orang di zaman modern ini membunuh itu bisa banyak hal. Bisa mencabut nyawa, bisa. Tapi juga bisa apa? Membunuh dengan kata-kata ya. Wah, gosip, menghasut kiri kanan, menjelekkan orang lain. Kelihatannya halus, tapi tujuannya sama, yaitu untuk membunuh karakter ya. Membunuh akan harga diri orang, merusak nama baik orang, membunuh nama baik orang. Jadi sama saja ya. Tidak membunuh jiwa, tapi dia membunuh akan karakter orang lain yang dia iri dan dengki. Nah, hal-hal ini sangat buruk sekali ya. Firman Tuhan mengatakan jangan lakukan. Iri hati ini harus kita jauhkan Bapak Ibu sekalian. Karena itu tidak sesuai dengan keinginan roh. Karena itu bisa membusukkan tulang kita. Dan iri hati itu merusak akan komunitas kita. Kita sebagai orang-orang Kristen mari ya, jangan biasakan untuk iri hati. Kita harus buang perasaan dan sifat iri hati tersebut. Kita harus mengendalikannya. Nah, di dalam Alkitab ada satu kisah tentang dua orang yang mengalami dampak dari iri hati ya. Satu kisah yang sangat sering sekali sudah kita dengar tentang Kain dan Habel. Ini generasi pertama ya dari manusia Adam dan Hawa. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, anaknya Kain dan Habel. Nah, mereka sudah mengalami dampak daripada iri hati tersebut. Kita membahas sedikit ya kisah ini yang terdapat dalam Kejadian pasal keempat. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat kedua dikatakan bahwa selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi ini penjelasan ya, Adam dan Hawa setelah diciptakan Tuhan memiliki dua orang anak, kakaknya Kain dan adiknya Habel, dan pekerjaan mereka juga dituliskan di sana. Kain menjadi petani, Habel menjadi kambing domba. Lalu setelah berapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah yang dia olah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, seperti orang-orang yang menyembah Tuhan, yang mengikuti Tuhan Bapak Ibu sekalian, Kain dan Habel juga melakukan hal yang sama ya, sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah memelihara, kepada Tuhan yang sudah menyertai hidup mereka. Mereka mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Tapi dalam Kejadian pasal 4 ini diceritakan, Kain mempersembahkan korban tidak diterima oleh Tuhan, tidak diindahkan. Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Lalu
hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya jadi muram. Nah, ini adalah satu mulai bentuk iri hati ya dari Kain kepada Habel adiknya. Dia marah, kenapa persembahan dia tidak diterima sedangkan persembahan adiknya itu diterima oleh Tuhan. Nah, kita mungkin membahas sedikit sekarang ya. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu sekalian, kenapa ya persembahannya Kain ini tidak diterima? Apakah Tuhan itu cuma senang dengan persembahan daging, kambing, domba? Cuma senangnya yang daging saja. Karena Kain itu mempersembahkan hasil bumi, maka Tuhan tidak terima. Nah, pemikiran yang demikian keliru Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kitab Imamat dan kitab-kitab yang mengatur tentang persembahan korban kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu menerima semua persembahan dari manusia. Entah itu daging, hewan, ataupun hasil-hasil bumi semua diterima. Beberapa waktu lalu kita merayakan hari raya Pentakosta ya. Nah, masih ingat Bapak Ibu, Pentakosta itu apa? Hari raya orang Yahudi sejarahnya ya. Kalau di Zaman Baru kan memang hari raya kita memperingati turunnya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Tapi sebelumnya di dalam tradisi Yahudi, Pentakosta itulah hari di mana orang-orang Yahudi mereka mempersembahkan hasil panen, hasil bumi mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menerimanya, berkenan dengan hasil-hasil pertanian tersebut. Jadi masalahnya bukan ini soal daging dan bukan daging, tapi hasil bumi, sayur-sayuran bukan ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ini, nah di sini dikatakan Habel itu mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya tersebut. Kalau kita membaca kitab-kitab Imamat ya, kita melihat bahwa Tuhan waktu meminta persembahan daripada umat Israel itu ada syarat-syaratnya. Misalnya anak domba itu umur berapa, dia tidak boleh bercacat. Anak domba ini harus begini dan lain sebagainya. Lalu yang dipersembahkan adalah bagian lemak-lemaknya dan lain sebagainya. Nah, itu syarat-syarat yang Tuhan berikan supaya manusia tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dari korban persembahan tersebut. Nah, Habel Bapak Ibu sekalian dengan iman ya, dia tidak pernah tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia tahu yang terbaik dari kambing dombanya itu yang seperti apa. Nah, itulah yang dia persembahkan kepada Tuhan dengan iman. Ya, dia mempersembahkan kepada Tuhan dan imannya itu membawa dia kepada kebenaran bahwa korban persembahannya itu indah, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itulah kalau kita membandingkan persembahan Kain dan Habel, kalau persembahan Habel itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka persembahan Kain itu sesungguhnya tidak diterima Tuhan. Karena apa? Mungkin Kain tidak mempersembahkan yang terbaik, tidak mempersembahkan hasil bumi yang pertama seperti yang Tuhan senang. Ya, dia mungkin mempersembahkan hasil bumi yang asal-asalan, pokoknya ada saja dikasih kepada Tuhan. Nah, karena itulah Tuhan tidak berkenan akan persembahannya. Dan kita melihat di sini dia menjadi iri, menjadi panas dan mukanya muram. Tapi jika kita melihat lebih lanjut di dalam Kejadian pasal 4 ini, pada waktu Kain menjadi iri, hatinya panas, marah ya. Nah, Tuhan itu berbelas kasihan kepada Kain. Dalam ayat 6, Tuhan datang kepada Kain dan berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Di ayat ke-7 dia berkata, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, banyak penafsir Bapak Ibu sekalian menafsirkan ya bahwa dua ayat ini sebenarnya menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Kain. Tuhan tahu Kain ini merasa mungkin terbuang, ya marah, iri hati. Tapi Tuhan mengajak dia untuk berbicara, "Kamu ada apa?" Dan bahkan di dalam ayat yang ke-7 ini Tuhan mengatakan, "Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Itu sesungguhnya Tuhan sedang mengasih tahu kepada Kain, mengapa persembahannya tidak diterima? Karena kamu mempersembahkan persembahan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak baik di mata Tuhan. Nah,
berikutnya kamu coba persembahkanlah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak apa-apa kali ini persembahanmu nggak diterima. Nanti berikutnya lakukan yang baik, persembahkan yang baik. Dan Tuhan mengingatkan kepada Kain ya, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan sudah menghampiri akan Kain, mengajak dia untuk bertobat, membawa dia untuk mengerti kenapa persembahannya tidak diterima. Jangan iri, jangan marah kepada adikmu, nanti bisa ya diperbaiki. Kasih yang baik kepada Tuhan. Tapi rupanya diceritakan di dalam ayat ke-8, Kain tidak mendengarkan akan nasihat daripada Tuhan. Dia tetap mengikuti akan emosinya ya. Dia berkata kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Di dalam ayat ke-9 diperlihatkan Tuhan kembali menghampiri Kain, kembali ajak dia berbicara. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dia berbohong ya kepada Tuhan dan bahkan melakukan seperti sebuah sarkasme kepada Tuhan di hadapan pencipta langit dan bumi ini. Kain itu berani ya melakukan hal ini. Tapi inilah sebuah fakta Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang iri hati ya, dia bukan saja meracuni dirinya ya, dia meracuni akan lingkungannya, bahkan dia bisa ya marah kepada Tuhan. Kenapa saya tidak seperti orang itu? Kenapa Tuhan memberikan orang itu hal yang ini? Kenapa kepada saya tidak? Nah, ini mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Ini satu contoh nyata dalam Alkitab. Iri hati sangat tidak diperkenan oleh Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian seperti kisah Kain dan Habel ini ya. Saat ini Tuhan pun datang menghampiri kita. Dia mau berbicara kepada kita. Dia mau mengingatkan kita untuk akan bahayanya daripada sikap iri hati ini. Dia ingin mengatakan kepada kita, iri hati itu sangat menggoda kita ya. Tapi kita harus berkuasa atas iri hati tersebut. Nah, apakah kita mau seperti Kain yang tidak mendengarkan akan nasihat Tuhan, atau kita melakukan sebaliknya? Tuhan mengingatkan kita untuk tidak iri hati, kita mendengarkan, lalu kita berubah, menguasai akan iri hati tersebut dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal ya yang saya renungkan yang bisa kita lakukan untuk dapat berkuasa atas iri hati dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mari ya kita akui di hadapan Tuhan jikalau memang ada iri hati dalam diri kita terhadap orang lain. Ya, nggak apa-apa kita jujur di hadapan Tuhan. Kita mungkin nggak siap ngomong ke manusia, tapi ke hadapan Tuhan mari kita bicara ya. Tuhan selalu terbuka menerima kita dan Dia mau untuk mendengarkan pengakuan kita. Kita iri hati kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita bisa untuk bertanya ya secara refleksi, mengapa sih saya ini iri hati? Terkadang di dalam perenungan terhadap diri sendiri akan iri hati yang terjadi dalam hidup kita, kita itu bisa mengenali diri kita lebih dalam. Biasanya orang iri hati ada 2 penyebabnya. Satu, karena gambar diri yang tidak sehat, gambar diri yang rendah, gambar diri yang selalu menilai diri itu tidak baik gitu ya, rendah. Sehingga apa? Lihat ada orang punya kelebihan, lihat orang yang mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada dia, maka dia akan selalu jadi marah, jadi iri. Tapi sebenarnya itu muncul dari apa? Gambar diri yang rendah. Satu konsep diri yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita mengerti, wah mungkin ya kita ini iri hati gara-gara penilaian kita terhadap diri kita itu tidak baik, terlalu rendah. Nah, kita harus memperbaikinya. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan ya kita ini dikasihi bukan karena kita bisa A, B, dan C. Tuhan mengasihi kita bahkan rela mati di salib
justru waktu kita masih berdosa. Dia mengasihi kita apa adanya. Bukan karena kita ini hebat atau mempunyai segala sesuatu sehingga dia mengasihi kita. Bukan ya. Nah, gambar diri yang benar itu harus kita miliki untuk bisa mengatasi akan iri hati dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, tanyakan ya, mengapa iri hati. Pertama, bisa karena gambar diri yang terlalu rendah, tapi juga iri hati bisa disebabkan oleh gambar diri yang terlalu tinggi. Ya, jadi orang yang sombong seperti kata Sokrates. Iri hati itu lahir dari putrinya kesombongan. Ya, anaknya kesombongan, lahir dari kesombongan. Jadi orang iri hati ada yang memang karena minder, rendah diri gitu ya. Gambar dirinya tidak baik, tapi ada juga yang karena gambar dirinya itu terlalu ketinggian menilai diri sendiri. Dia merasa dirinya lebih hebat, dia merasa dirinya lebih layak, dia merasa dirinya lebih daripada orang lain. Sehingga dia mengharapkan orang lain memperlakukan seperti yang dia pikirkan. Pada waktu orang tidak memperlakukan dia seperti yang dia harapkan, nah, dia jadi iri hati ya, dia membanding-bandingkan. Mungkin seperti Kain dan Habel tadi ya. Kain merasa dia sebagai kakak, dia harusnya lebih daripada adiknya. Dia mungkin gengsi kenapa persembahannya tidak diterima, padahal itu adiknya. Nah, akhirnya dia iri hati, bahkan dia sampai membunuh akan adiknya Habel. Nah, mari Bapak Ibu sekalian ya, menguasai iri hati, kita refleksi. Kenapa ini kita iri hati? Apa kita ini terlalu rendah diri atau kita malah sebenarnya sombong gitu ya? Sehingga semua harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita juga bisa ya berefleksi, menanyakan kepada diri kita sendiri, kepada siapa saya itu iri hati. Nah, Alkitab menyatakan terkadang orang iri hati itu sudah memang tidak rasional, ya, tidak masuk di akal. Misalnya contoh tadi Kain dan Habel. Kain itu iri hati kepada siapa? Kepada adiknya sendiri, kepada orang yang benar, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang kudus, yang diperkenan oleh Tuhan, dia iri. Nah, ini kan agak ya sudah ini ya, berlebihan, tidak masuk akal ya. Harusnya kepada orang yang benar, orang yang baik, orang yang mendapatkan sesuatu itu karena dia sudah bekerja keras, ya harusnya kita bukan iri, tapi kita harusnya senang, bahkan terinspirasi, kok dia bisa ya. Nah, kalau dia bisa, saya juga pengen nih seperti dia. Bagaimana caranya? Dia melakukan apa sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia punya saat ini? Pada waktu kita melihat orang yang sudah lebih dari kita dengan cara yang benar ya, orang yang sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, nah harusnya kita bukan iri, tapi kita belajar daripada dia. Mungkin kita lihat teman kita di sekolah, dia pintar ya, dapat nilai yang baik, ya jangan iri. Tapi mengapa dia bisa dapat nilai yang baik? Ya kita contoh daripada dia ya. Lalu kita juga perlu tanyakan ya, kepada siapa kita ini iri? Satu tadi kepada orang yang benar, Alkitab juga menyatakan kadang kita bisa iri tidak masuk akal kepada orang yang berdosa. Nah, ini juga aneh juga ya. Kepada orang yang benar kita iri, kepada orang yang berdosa kita juga iri. Alkitab sendiri mencatat, misalnya di dalam Mazmur dikatakan satu kali pemazmur itu bingung memang ya dalam kehidupannya. Dia mengikut Tuhan dengan setia, dia mencintai Tuhan, tapi apa yang dialaminya? Hidupnya menderita, dia mungkin sakitan, dia mengalami apa yang sulit dalam dunia ini. Tapi waktu dia melihat orang yang tidak cinta Tuhan, hidup yang melakukan dosa, hidupnya gemuk, hidupnya bahagia, hidupnya penuh dengan tertawa dan memiliki semua benda yang bisa dinikmati di dalam dunia ini. Nah, pemazmur mengatakan sedikit lagi saya tergelincir karena saya iri kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya dalam hidup ini sempat iri hati, tanyakan kepada siapa saya iri hati? Kepada orang benar ya jangan iri hati, kita belajar daripada dia. Tapi kalau kita iri hati kepada orang yang berdosa, ya itu sudah, lupakan saja iri hatinya, ngapain? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan iri hati kepada orang-orang yang berdosa. Lebih baik kita taat kepada kehendak Tuhan.
Lebih baik kita takut akan Tuhan daripada kita iri hati kepada orang yang berdosa. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada sempat nonton di YouTube Daniel Mananta ya, acara Daniel Mananta. Jadi dia membuat sebuah talk show yang mengundang biasanya orang-orang Kristen, artis-artis Kristen untuk diwawancarai. Nah, nama acaranya di YouTube itu Daniel Tetangga Kamu. Satu kali dia pernah mewawancarai Agnes Monica. Ya, Agnes Monica ini artis Kristen dan cukup sukses di Indonesia, bahkan sedang mengejar kesuksesan di luar negeri. Nah, satu kali Agnes Monica ditanya ya mengenai kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, Agnes Monica itu menceritakan satu hal yang menurut saya bagus sekali ya, untuk menjadi teladan bagi kita orang-orang Kristen. Nah, dia mengatakan apa? Bahwa dia sebenarnya juga dalam pergumulan untuk mengejar kesuksesan ya, dalam mengejar karirnya di luar negeri. Dia bilang dia sempat iri juga kepada artis-artis lainnya. Mereka bisa lebih cepat ya terkenal. Mereka bisa lebih sukses di Amerika. Nah, tapi dia bilang saya sempat iri, tapi saya pikir-pikir sesuai firman Tuhan, saya akhirnya sadar itu tidak boleh saya iri. Nah, dia menceritakan kenapa dia akhirnya sadar. Karena waktu itu dia pun ditawarin ya oleh satu label, ada kayak sponsor, ayo kamu saya bikin terkenal, saya kasih uang yang banyak, tapi kamu menyanyinya dengan pakaiannya yang terbuka sekali gitu ya. Nah, dia bilang, waduh, saya kalau ikutin cara ini memang saya bisa sukses mungkin ya, tapi kalau saya melakukannya ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya melakukan dosa untuk dapat sukses. Nah, ini dibilang kepada Daniel ya, wah saya untuk Tuhan sadarkan sehingga saya tidak melakukannya. Lalu dia cerita lagi misalnya, dia juga bergumul ya, dia sempat iri dengan teman-temannya. Di usia Agnes Monica saat ini ya, mungkin sekitar hampir 40 tahunan, dia itu belum punya pasangan. Dia terkenal, dia cantik ya, tapi yang nggak ada pasangan. Nah, dia sempat iri dengan teman-temannya yang juga artis ya. Wah, kayak gampang sekali dapat, tapi dia perhatikan gitu, kenapa ya ini bisa cepat ya? Oh, rupanya gaya hidupnya bebas. Kadang mencari pasangan tidak seiman, mencari pasangan yang tidak sesuai gaya hidupnya dengan firman Tuhan. Dia bilang, oh iya, tentu saja pasti cepat. Nah, ini dia bilang, untung Tuhan menyadarkan saya ya. Kalau saya iri hati kepada orang-orang yang demikian, pokoknya sukses. Pokoknya saya mendapatkan apa yang saya inginkan seperti orang-orang lain dapatkan. Nah, saya sudah berdosa. Saya lebih mengikuti hawa nafsu saya daripada mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan kita menguasai iri hati ya, kadang-kadang kita perlu pakai rasional kita, pakai pikiran kita. Mengapa saya ini iri hati? Kepada siapa saya ini iri hati? Kepada orang yang benar, nggak perlu iri hati. Kita belajar daripada dia. Kepada orang yang berdosa, nah itu sudah buang saja iri hatinya. Karena sudah pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mungkin mendapatkan kekayaan, mendapatkan kebahagiaan. Tapi itu semua dikatakan firman Tuhan adalah sementara ya. Nanti mereka akan mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Nah, selanjutnya mari ya, kalau untuk menguasai iri hati, minta ampun kepada Tuhan. Setelah kita akui, kita refleksi, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita minta tolong kepada Tuhan untuk dapat mengatasi sifat iri hati yang ada di dalam hidup kita. Nah, ini yang pertama, bagaimana kita menguasai iri hati. Akui sampai minta tolong kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menguasai iri hati dapat kita lakukan dengan cara berdoa. Minta kepada Tuhan. Tadi kita sudah membaca di dalam Yakobus bahwa iri hati itu sebenarnya mulainya itu adalah baik ya. Dari apa? Keinginan. Dan itu satu hal yang wajar sekali dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, tentu kita punya keinginan ya. Sudah pengen sesuatu, kita pengen lebih lagi. Ya, itu wajar saja. Normal sebagai manusia ya, yang terus ingin berkembang, yang terus ingin mendapatkan yang lebih baik. Nah, tapi kadang manusia itu kan terlalu berlebihan ya. Seperti lagunya Doraemon. Lagunya seperti apa? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ya, yang jadi masalah apa? Nobita punya
Doraemon yang ada kantong ajaib. Kita pengennya banyak, kantong kita ya cuma 2 gitu ya. Nggak ada kantong ajaibnya. Jadi terbatas keinginan kita ini ya. Nah, Yakobus mengatakan ingin tuh nggak apa-apa. Tapi waktu kita pengen sesuatu itu mari ya. Kita berusaha, kita tidak dapat. Ya udah nggak apa-apa ya. Coba lagi berusaha nggak dapat. Nah, dia mengatakan kamu mungkin nggak dapat karena apa? Kamu tidak berdoa kepada Tuhan. Kamu tidak memperoleh apa yang kamu inginkan karena kamu tidak berdoa. Ya. Jadi mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Karena itulah waktu kita ada keinginan Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita, yang kita lihat dari orang lain, lihat dari manapun ya, kita doakan, minta kepada Tuhan. Dan Yakobus memberikan satu seperti pagar, waktu kita berdoa, waktu kita minta kepada Tuhan. Dia mengatakan, kamu mungkin berdoa juga, tapi kamu tetap tidak mendapat apa-apa dari keinginanmu itu. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Keinginan wajar ya. Minta kepada Tuhan, silakan. Yakobus mengingatkan, motivasi kita juga harus kita evaluasi. Mengapa kita minta sesuatu itu kepada Tuhan? Nah, apakah kita minta untuk memuaskan hawa nafsu? Kita minta ini dan itu, sebenarnya itu untuk kemuliaan diri kita sendiri, untuk gengsi kita, untuk pamer kita, atau bahkan mungkin untuk pembuktian diri ya kepada orang lain. Lihat, saya sudah sampai kepada tahap ini, saya memiliki ini, memiliki itu, saya lebih baik dari orang-orang. Yakobus mengatakan kalau itu motivasi kita, maka Tuhan tidak akan memberikan ya. Percuma kita berdoa, karena kita berdoa itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari ya kita pengen sesuatu, minta kepada Tuhan. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Sebagai catatan, bisa saja waktu kita sudah meminta, Tuhan tetap tidak memberikannya kepada kita. Di dalam Alkitab banyak orang-orang kudus, mereka pun berdoa meminta, Tuhan tidak mengabulkan. Satu contoh adalah Rasul Paulus. Paulus itu pernah mengatakan bahwa dia memiliki duri dalam daging. Duri dalam daging ini bisa ditafsirkan sebagai sakit penyakit dalam hidupnya. Nah, dia sudah berulang-ulang minta kepada Tuhan supaya sembuh ya. Tentu pasti dengan motivasi yang baik, supaya dia dapat melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Dia mungkin bisa pergi ke tempat yang lebih jauh. Tapi dia katakan apa? Tuhan tidak mengabulkan akan permintaannya. Doanya tidak didengar oleh Tuhan. Dia tetap memiliki duri dalam dagingnya. Tapi Paulus mengatakan, walaupun demikian aku percaya bahwa Tuhan punya satu rencana yang baik dalam hidupnya. Dia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut ya. Durinya tidak dicabut dari dagingnya. Dan jika kita melihat Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus pernah berdoa dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Waktu di Taman Getsemani, dia berkata, sekiranya mungkin, maka jauhkanlah cawan ini daripadaku. Itu artinya Tuhan Yesus, dia meminta ya, kalau bisa itu jangan menjalani jalan salib. Karena secara manusia memang sulit sekali, sakit sekali, dan sangat menderita sekali. 3 kali Tuhan Yesus berdoa, sekiranya mungkin, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi di akhir doanya Tuhan Yesus berkata, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan dia akhirnya melakukan ya, menjalani akan jalan salib tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, itu belum tentu pasti dikabulkan Tuhan. Tapi seperti Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus, biarlah kita mempunyai hati yang berserah kepada kehendak Tuhan. Kita percaya Tuhan punya rancangan yang baik. Kita percaya hati Tuhan. Kenapa dia tidak memberikan itu kepada kita? Ya itu pasti ada maksud ya. Satu hal pasti maksud yang baik, rancangan Tuhan yang baik bagi kehidupan kita. Nah, seorang pendeta pernah berkata ya, kita sebagai orang Kristen ini bukan cuman perlu punya iman yang besar untuk meminta kepada Tuhan. Tapi kita juga waktu berdoa meminta kepada Tuhan perlu iman yang benar. Iman yang besar dia bilang
bisa memindahkan gunung. Seperti biji sesawi yang kecil ya, iman kecil, tapi memerintahkan gunung pindah, bisa pindah. Dalam arti apa? Kita minta itu memang bisa dikabulkan Tuhan melalui doa. Tapi dia mengatakan pendeta ini, jangan cuma iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Pada waktu kita berdoa dengan iman yang besar, minta gunungnya pindah, gunungnya tidak pindah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak marah kepada Tuhan. Kita tetap percaya, lain kali kita berdoa yang lain, Tuhan bisa memberikan jawaban ya kepada doa-doa kita. Nah mari kita ya, waktu punya keinginan berdoa kepada Tuhan, kita punya satu sikap iman yang benar juga ya. Kita dikabulkan Tuhan, kita bersyukur. Tidak dikabulkan Tuhan pun, ya gak apa-apa. Kita percaya akan kehendak dan rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, bagaimana kita menguasai akan iri hati dalam kehidupan kita. Mari kita kembangkan kebiasaan untuk bersyukur. Bersyukur ini bukan ya nyanyi lagu bersyukur, bersyukurlah, atau ngomong syukur ya, terima kasih Tuhan, ya bukan sekedar itu. Tapi sikap bersyukur itu adalah sebuah kebiasaan di mana cara pandang kita itu lebih melihat yang baik daripada yang buruk, lebih melihat yang positif daripada yang negatif. Nah kebiasaan ini yang perlu kita kembangkan ya untuk dapat mengatasi iri hati dalam kehidupan kita. Jangan cuma lihat lebihnya orang, tapi juga lihatlah kelebihan dalam diri kita. Jangan cuma lihat yang negatif dalam diri kita, tapi juga lihatlah yang positif dalam kehidupan kita. Itu yang namanya bersyukur ya. Kita lebih melihat yang baik melebihi dari yang buruk. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini ya, setiap orang itu punya pergumulan masing-masing. Setiap orang itu sebenarnya kadang ya lupa menyadari apa yang dia miliki itu sebenarnya sudah baik. Satu ilustrasi yang biasa dipakai adalah untuk bersyukur ini, misalnya orang punya sepeda ya, dia senang naik sepeda, bahagia bisa lewat jalan di pagi hari, di sore hari ya. Tapi waktu dia lihat tetangganya punya motor, apa yang terjadi? Dia tidak bersyukur lagi dengan sepedanya dan dia iri, dia pengen punya sepeda. Lalu dia bekerja keras, beli motor ya, sepedanya sudah ditinggal. Lalu dia senang punya motor, lihat tetangganya beli mobil. Apa yang terjadi? Mulai nggak suka akan motornya, pengen beli mobil. Nah dia nggak tahu, padahal yang punya mobil pengennya punya apa? Sepeda gitu ya. Pengennya nggak lagi duduk di mobil tapi naik sepeda keliling kemana ya. Nah cerita ini ingin menunjukkan apa? Kadang kita itu lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki sebenarnya juga orang pengen miliki dalam kehidupan kita. Nah karena itu jangan cuma lihat apa yang kurang ya dari apa yang ada di dalam hidup kita, tapi mari kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kita lihat hal itu sebagai satu hal yang positif. Nah Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari ya. Mungkin ya ibu-ibu di rumah mungkin sering cuci piring gitu ya. Nah jangan cuma mengeluh ya cuci piring yang banyak. Wah kenapa sih saya tidak seperti ibu rumah sebelah? Kalau makan tidak pernah cuci piring, ya ada yang bantu cuci piring. Saya kenapa cuci piring tersebut? Nah jangan kebiasaan begitu ya. Tapi bersyukur, lihat positifnya. Lihat piring banyak, ya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kalau piring banyak, cucian banyak, artinya apa? Makannya banyak. Berarti ada makanan di rumah, ya nggak apa-apa ya. Bersyukur, nggak harus membandingkan dengan orang yang tidak cuci piring. Kita mungkin melihat orang lain ya, wah keluarganya begini begitu ya. Ya memang ada kelebihan, tapi ya kita juga bisa melihat yang baik dalam keluarga kita. Kita bersyukur, mungkin ada anggota keluarga kita di rumah terus nih, nggak kemana-mana ya, nggak ngapa-ngapain. Ya biasakan untuk bersyukur, nggak apa-apa dia di rumah ya, mungkin belum waktunya untuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, dia nggak kemana-mana ya, masih di rumah saja, nggak ke diskotik, nggak ke tempat yang tidak benar ya. Dia masih di rumah dan dalam kondisi yang sehat. Mari kembangkan kebiasaan bersyukur
untuk mengatasi iri hati, membandingkan dengan orang lain. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketiga hal ini ya, waktu kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan menguasai iri hati ini. Dan kita bisa akhirnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dipenuhi dengan hawa nafsu keinginan daging. Tapi kita bisa akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita, dan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan, mengingatkan kami, mengajak kami juga untuk menjauhi dosa iri hati, dan hidup mengikuti akan keinginan daripada Roh Kudus, yaitu mengasihi, hidup dalam sukacita, hidup dalam kesabaran, hidup dalam pengendalian diri. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini Tuhan, biarlah akhirnya melalui firman Tuhan, kami terus dibentuk semakin serupa dan semakin serupa dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.